Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pendengar dimanapun saudara panjenengan berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bersua lewat udara dalam kajian rutin kita, yaitu mengaji kitab Umdatul Ahkam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lalu kita masuk sudah bab azan, ya, bab al-azan. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada kemarin saya ditanya oleh salah satu pendengar tentang jawaban bagi orang yang mendengarkan azan, ya. Jadi Bapak Ibu, ada hadis yang menyebut, mungkin nanti kita lewati juga. Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar azan, maka ikutilah apa yang dia ucapkan. Baru salawat kepadaku, kata Nabi SAW. Nah, kemudian di hadis yang lain juga bahwa kalau azannya mengatakan hayya 'alas shalah, ya, kita sebagai pendengar mengatakan la haula wala quwata illa billah. Demikian halnya hayya 'alal falah, ya. Karena kan ajakan, ya, mari merebut kemenangan, mari menuju salat, ya. Maka yang mendengar itu sebaiknya mengatakan la haula wala quwata illa billah, ya. Jadi boleh dia mengatakan la haula wala quwata illa billah atau menirukan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, ya. Jadi khusus kata atau kalimat la haula wala quwata illa billah, ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya di waktu subuh, ya. Jika muazzinnya mengatakan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, nah, apakah kita tiru? Ya, asalnya ya kita tiru, ya. Kemudian di antara para ulama ada yang menyebut kita katanya menjawabnya, pihak pendengar itu menjawabnya dengan sodakta wa bararta. Tapi saya baca di situ ini tidak kuat tidak punya sandaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi hanya ijtihad para ulama terkait dengan as-salatu khairum minan naum, ya. Jadi kalau muazzinnya di subuh ini membaca as-salatu khairum minan naum, ya, kita membaca seperti itu juga, as-salatu khairum minan naum, ya. Nah, kecuali tadi hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita sebagai pendengar akan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian saya tambahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Fawaid, ya, Bada'iul Fawaid, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebut bahwa di antara doa yang mustajab itu adalah, ya, di antara doa yang mustajab itu doa segera setelah azan, ya, doa setelah azan, ya. Jadi doa setelah azan langsung, ya. Nah, karena di situ kita tahu bahwa azan ini kan penuh dengan pujian kepada Allah dan juga tauhid, ya, kalimat tauhid. Nah, setelah azan kan biasa kita baca salawat Nabi. Nah, jadi kita telah menghimpun dua dua kalimat atau dua lafaz, ya, dua zikir, ya, sebelum kita berdoa. Jadi panjenengan sedoyo kalau pas mendengar azan sholat apa saja, ya, diam sejenak, ya, ikuti azan itu, ya. Nanti setelah selesai, ya, jenengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad, ya, salawat Nabi, kemudian Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah. Nah, setelah itu nanti baru jenengan doa, ya. Maksudnya doa di lain selain daripada zikir setelah azan itu.
Setelah kita membaca Allahumma bahazid da'wati tamma wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'ath maqam Muhammadan alladzi wa'ata. Nah, baru setelah itu kita berdoa. Biasanya orang itu kan langsung melanjutkan aktivitasnya. Nah, setelah membaca doa setelah azan. Nah, seharusnya atau sebaiknya dia langsung berdoa. Doa ya hajat pribadi dan sebagainya. Pokoknya di rumah atau pas kita lagi nggak enak badan atau lagi sakit atau siapa saja ya, ya kita mendengarkan azan itu. Setelah itu kita baca selawat Nabi, kemudian baca zikir azan ya Allahumma rabb hadzal da'wati tamma. Nah, setelah itu baru nanti kita doa sendiri gitu. Jadi selain daripada doa azan ya, ini yang saya maksud adalah doa sendiri yang tidak ada kaitannya dengan doa setelah azan. Nah, artinya bahwa karena azan itu kan zikir, ya, kan pujian kepada Allah. Setelah kan ada selawat Nabi, ya, itu kan ada selawat Nabi setelah azan itu. Nah, ini kan kata para ulama ini adalah salah satu syarat terimanya doa. Jadi mengamalkan atau mendahulukan pujian kepada Allah, kemudian selawat kepada Nabi, kemudian doa. Ya, doa yang sudah doa yang kita punya hajatan sendiri gitu. Jadi ini termasuk doa yang mustajab. Nah, kemudian kata beliau antara azan dan qomat juga ya jeda yang mungkin barangkali 5 menit ya di beberapa masjid itu juga termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya maksudkan adalah terutama bagi laki-laki ya yang datang ke masjid, kemudian di situ ada running time-nya yang taruhlah umpamanya antara azan dan iqamat itu taruhlah 5 menit atau 10 menit. Nah, ini kesempatan kita ini untuk berdoa. Ya, kita datang ke masjid, kemudian kita sholat tahiyat kalau ada waktu, kalau tidak ada ya langsung qobliyahnya. Nah, setelah itu nanti kita langsung doa. Nah, ini kesempatan ya, karena antara azan dan iqamah itu termasuk waktu yang mustajab, ya. Lain tadi dengan yang saya utarakan di pertama tadi. Kalau itu begitu selesai azan, nah, langsung. Jadi bu'aid istilahnya itu bu'aid al-azan. Jadi langsung segera setelah salawat Nabi kemudian zikir azan langsung kita lanjutkan dengan doa. Nah, kalau yang kedua ini adalah ya umum bersifat antara azan dan qoma yang ada jeda yang lama itu. Ya, artinya bahwa kalau secara komplitnya taruhlah umpamanya ketika kita datang ke masjid pas azan, ya kita biasanya kan tidak langsung duduk, kita tunggu azan selesai, kita respon azan itu, kita jawab. Nah, begitu setelah selesai muazzinnya, nah sebelum kita sholat tahiyat ya, nah, doa dulu, doa untuk kita ya mungkin ada 2 menit atau 1 menit. Nah, setelah itu baru sholat tahiyat masjid atau sholat qabliyah. Nah, setelah sholat qabliyah masih ada waktu, taruhlah kira-kira 5 menit, 10 menit. Nah, kita manfaatkan untuk berdoa. Nah, ini termasuk doa yang mustajab. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya ini hampir sama dengan yang lalu, atau saya sambungkan saja. Ya, an Abi Juhaibah Wahib ibnu Abdullah Sawai qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu humra min adam. Qala fa kharaja Bilalun biwadu'in fa min nadihin wa na'il. Qala fa kharaja an-nabi alaihi hullatun hamra ka'anni anzur ila bayadi saqain. Qala fa tawadda'a wa addana Bilal. Qala fa ja'altu atatabba' famahu aw fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimala hayya 'ala shalah hayya 'ala falah. Thumma rukizat lahu 'anazah fataqaddama wa shalla adh-dhuhra rak'atain thumma lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ila al-Madinah. Ya, Abu Juhaifah namanya adalah Wahab ibnu Abdullah As-Suwai. Dia berkata, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam suatu
perjalanan ya. Jadi Nabi itu biasanya kalau perjalanan itu berhari-hari ya, bisa 2 hari bisa 3 hari. Nah saat itu beliau dalam perjalanan perang barangkali ini, beliau membangun kemah biasanya begitu. Nah kata Abdullah Sawai, aku mendatangi beliau fi kubah. Kubah itu ibaratnya kemah. Lahu hamra. Kemah beliau terbuat dari kulit ya, yang dari kulit ya, tapi di warna merah. Ya. Qala fa kharaja Bilalun biyadu. Kemudian Abu Juhaifa menceritakan lagi, setelah itu Bilal keluar membawa bekas wudhunya Nabi. Ya, di antara para sahabat ada yang mengambil wudhu itu, wudhu kembali. Nah, ini memang wudhu ya, air wudhu yang sudah dipakai selama itu tidak berubah ya, memang itu masih sah untuk dipakai untuk wudhu lagi ya, kecuali kalau sudah berubah ya. Jadi selama dia masih suci ya tidak ada masalah. Kemudian fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatan hamra, alaihi hullatan hamra. Jadi beliau keluar, Abu Juhaifa menceritakan bahwa aku melihat beliau itu memakai jubah atau dulu baju panjang ya, yang warna merah. Ka'anni anzuru ila bayadhi saqai, saya seakan-akan melihat betis beliau itu warna putih. Qala fatawadda'a wa adzana Bilal. Kemudian beliau berwudu, kemudian Bilal azan. Azan. Jadi di tengah padang pasir ini ya. Jadi di perkemahan. Qala faja'altu atatabba'u famahu. Kata Abu Juhaifa, ketika azan berkumandang atau ketika Bilal itu mengumandangkan azan, saya melihat gerak-gerik dia dan saya ikuti gerak-gerik dia, kata Abu Juhaifa. Ketika dia membaca hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ya, dia itu gerak-geriknya ke kanan dan ke kiri, kata Abu Juhaifa. Jadi dianjurkan itu untuk ketika membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, badannya itu digerak ke kanan dan kiri supaya jangkauan suara itu menjauh itu. Setelah itu kata Abu Juhaifa, rukizat lahu anazah. Kemudian setelah selesai azan ya, mau sholat, kemudian beliau ditancapkan ya di bagian depan ya, sebagai tanda itu adalah tempat sholat beliau ya, jadi ada tanda. Wa shalla zuhra rak'atain. Nah, kemudian beliau mengimami dan sholat zuhur 2 rakaat. Walam yazal yusalli rak'ataini hatta raja ilal Madinah. Kata Abu Juhaifa, beliau selalu sholat 2 rakaat ya, safar sampai beliau pulang ke Madinah. Ini hadis ini muatannya banyak sekali ya, ada muatan pakaian, ada muatan tata cara azan, ada muatan fikih sholat safar itu. Ya, kita lanjut saja ke faedah hadis ini. Ya, 1 ya, dianjurkan untuk mendatangi ahli ilmu ketika datang. Nah, tadi Abu Juhaifa mendatangi beliau meski beliau di dalam kemah itu. Jawazul julusi wan nawfil khafi, boleh kita tidur ya di dalam kemah ya, ya, saya kira boleh sekali ya. Kemudian taharatul madbub minal julud, nah, bahwa kulit yang sudah disamak itu suci ya. Jadi Nabi memakai kemahnya itu, kain kemahnya itu, perkemahan itu dari kulit. Khidmatu ahli ilmi, nah, jadi membantu ahli ilmu mengambil air untuknya dan sebagainya. Al-musara fil khairat, ya, dianjurkan untuk segera untuk beramal kebaikan ya. Nah, ini ada lagi jawazul wudu bi fadli wudu'in nas walau kana ghairal musta'mal mawjud. Nah, jadi ini faedah fikih ini ya. Jadi boleh berwudu dari bekas air wudunya orang selama air wudu itu belum berubah ya.
Memang di antara para ulama ada mengatakan makruh katanya. Ya, sekali lagi itu boleh kita pakai ya. Seumpamanya kalau kita dalam perjalanan ada air sedikit mau dipakai wudhu, ya silakan dipakai. Kemudian jika ada sisanya dan masih wudhunya itu di apa namanya airnya itu masih suci, ya ditampung, baru nanti dipakai orang berikutnya. Jadi maksudnya adalah air itu tetap suci ya selama dia belum berubah ya, apalagi dalam perjalanan. Ini mohon maaf ada yang bertanya, air yang sudah dipakai berwudu misalnya kan termasuk air mustakmal ya, yang lain misal untuk siram-siraman tanaman dan lainnya, apakah tidak ada hadis yang melarang untuk memakai air mustakmal untuk wudu? Ya, jadi saya jawab justru sebaliknya ya, ini jawab justru sebaliknya, hadis ini malah menguatkan pendapat yang sebaliknya, mengatakan bahwa air mustakmal itu boleh karena tadi disebutkan. Jadi ada Bilal mengeluarkan ya, air wudhunya Rasulullah, kemudian di antara sahabat itu pakai air wudhu itu. Jadi memang insya Allah selama air wudhu itu belum apa namanya belum berubah begitu ya masih sah dipakai. Jadi intinya itu adalah apa namanya sifat wudhu itu kalau dia belum berubah ya itu berarti masih sah untuk dipakai. Lain hanya mungkin sudah merah dan sebagainya, itu lain. Kalau dia masih bersih ya itu boleh ya. Jadi apalagi ketika umpamanya musim-musim peceklik ya, dimana air susah ya itu bisa. Nah ada yang mengatakan bahwa ini ada pertanyaan, air wudhu kan orang yang kemudian, nah barangkali ketika dia kumur-kumurnya itu yang mungkin ditaruh di luar ya kan apa namanya ketika dia membasuh muka, muka jatuh airnya. Ya, mungkin ketika kumurnya itu ya jangan di tempatnya penampung itu. Nah, jadi di luar. Nah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi intinya memang dalam hal ini memang ada perbedaan para ulama ya. Ada mengatakan makruh ya katanya. Ada mengatakan selama dia belum berubah wujud ya maka tetap sah itu. Ya mungkin kalau dalam sebuah kondisi tertentu ya, dalam suasana air itu tidak ada ya mungkin kita nanti apa namanya sampaikan kepada orang wudhu bahwa kalau nanti kumurnya jangan di penampungan itu kan bisa di apa namanya bisa diatur lah seperti itu ya. Ya sekali lagi ini sebagian ya, ini pendapat mengatakan itu. Memang sebaiknya kalau memang ada air ya kita air yang bersih ya, yang belum dipakai itu. Kan ya itu kalau kita dalam kondisi normal ya air banyak, tapi kan di tempat lain kan tidak sama. Mungkin ada di daerah NTT, daerah Papua yang sulit dapat air ya. Ketika orang wudhu itu yang bisa jadi dengan cara seperti ini. Ya. Allahu a'lam. Ya. Kemudian faedah lagi bahwa syiddatu mahabbah wa ta'zimis sahabat Rasulullah. Ini menandakan bahwa betapa para sahabat itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu Bapak Ibu mungkin ya beliau itu tidak dibantu itu hanya di rumah saja. Ya, kalau kata Aisyah, kalau biasanya Nabi itu cuci piring sendiri dan ya. Tapi kalau sudah di luar, kalau dalam perjalanan dan sebagainya itu para sahabat itu berlomba-lomba untuk membantu ya memberi pelayanan kepada beliau apa saja, seperti mengambil air wudhunya, mengambil sandalnya, mengambil ontanya, mengambil pelananya dan sebagainya. Karena ya mungkin karena ingin mencari keberkahan itu. Karena kan barangkali kalau orang Islam kemudian dia melayan Nabi, pelayan Nabi kan itu kan suatu kehormatan ya, satu kehormatan. Jadi para sahabat itu berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terlibat di dalam semua aktivitas Nabi. Ya, khususnya mungkin sahabat-sahabat yang apa namanya yang dikategorikan bukan sahabat pembesar ya seperti Utsman, Abu Bakar, Ali, Umar kan itu ya. Mungkin sahabat-sahabat yang lain ya, yang barangkali yang jarang disebut namanya itu. Ya mereka itu berusaha untuk menjadi pelayan Nabi dalam segala hal. Karena tadi keberkahan itu ya, keberkahan itu.
Ya, karena seperti mengambil air wudhunya Nabi, kemudian mengambil pelananya, mengambil kudanya, mengambil ontanya, bahkan mengambil rumput untuk onta beliau. Itu para sahabat berlomba-lomba untuk menjadi bagian ya orang yang pernah ya membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu saya kira bukan suatu yang aneh ya. Kemudian Bapak Ibu, jawazul lubsil ahmar. Nah, ini ya. Jadi dibolehkannya kita memakai pakaian merah ya. Tapi merahnya yang bercampur dengan warna yang lain. Jangan merah total. Karena di dalam sebuah hadis yang lain dan sahih menyebut bahwa Rasulullah melarang memakai pakaian merah total. Ya, itu tidak dibedakan laki atau perempuan. Jadi panjenengan ibu-ibu kalau ada bajunya, kalau bisa jangan merah total. Paling tidak ada garis-garis yang warna yang lain ya. Nah, di sini Nabi SAW memakai jubah betul merah tapi ada warna lainnya. Ya, ada warna lainnya. Ya mungkin garis-garisnya, mungkin apa istilahnya itu motifnya ada warna yang lain. Jawazun nazar ila ya, menunjukkan bahwa betis itu bukan aurat. Ya, betul ya. Jadi auratnya laki-laki ya, Bapak Ibu. Kalau tidak salah itu antara pusat sampai lutut itu auratnya laki. Ya, sesama laki nggak boleh melihat itu. Ya, maka Rasulullah itu sangat tidak suka jika di sebuah kolam, apa itu di laut, apa itu di kolam besar, ya laki-laki sesama lakinya itu berenang ya mandi tapi tidak pakai busana sama sekali. Nah itu tidak baik, itu kebiasaan Yahudi ya. Jadi meskipun itu sesama lakinya ya tetap menjaga aurat minimal dari pusat sampai lutut ya. Jadi panjenengan kalau mandi ya laki-laki ini khususnya ya, kalau bisa perutnya itu tertutup ya pusatnya itu sampai lutut ya, itu sesama lakinya. Nah. Kemudian istihbab an-nazar ila man yuqtada bil yatba. Nah, ini juga ada kaidah bahwa boleh kita melihat seseorang dalam melaksanakan suatu ibadah agar kita mengikutinya. Nah, tadi kan Abu Juhaifa mengikuti gerak-gerik Bilal ketika dia azan. Nah, dia diikuti. Nah, artinya bahwa ini pelajaran. Nah, karena setiap aktivitas dalam bentuk ibadah ya di zaman Rasulullah itu semua adalah sunnah. Itu semua adalah pelajaran soalnya. Nah. Karena ini ada Nabi soalnya. Ada Nabi sebagai saksinya, ada Nabi sebagai yang menyaksikan perbuatan itu. Maka semua yang terjadi di zaman Nabi dalam hal ibadah itu adalah sunnah semuanya. Nah, inilah yang dinukilkan oleh para sahabat ini bahwa kami pernah begini, ada Nabi. Nah, berarti kan Nabi mentoleransi, berarti itu boleh gitu maksudnya. Ya. Karena ini manusia Nabi SAW adalah sosok utusan Allah ya. Jadi semua gerak-geriknya dan persetujuannya ini adalah hukum. Ya. Jadi sahabat itu menukilkan ya kejadian pada zaman Nabi dan disaksikan oleh Nabi dan Nabi tidak menegur dan sebagainya, maka menandakan bahwa perbuatan itu boleh gitu maksudnya. Nah, jadi waktu itu Bilal ketika membaca hayya 'alas shalah kepalanya digerak-gerak ke kanan dan ke kiri ya, Nabi membiarkan, berarti sunnahnya seperti itu kan gitu. Nah, mungkin kalau sekarang karena sudah ada pengeras suara ya barangkali tidak perlu lagi gerak-gerik ke kanan dan ke kiri ya. Ini sebagian pendapat mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan bahwa ya meskipun sudah ada pengeras suara ya disunnahkan juga gerak-gerik kepala kanan dan kiri bagi yang azan ketika membaca hayya 'alas shalah. Nah, kami pribadi memahaminya bahwa gerakan daripada Bilal ini ada hikmahnya, ada maksudnya. Jadi supaya jangkauan suara itu lebih jauh. Nah, jadi sehingga kalau sudah ada pengeras suara, apalagi setiap sudut ya, setiap arah itu sudah di menaranya masjid itu sudah diletakkan, sudah dipasang ya, bersemara, berarti kan sudah cukup lah itu mewakili.
Nah, karena waktu itu tidak ada kabel, tidak ada ampli, ya, tidak ada elektronik pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masyru'iyatul azan qabla salati bis safar wal hadar. Ini juga penting. Jadi disyariatkannya azan baik, ya, disyariatkan azan itu sebelum sholat, baik itu dalam perjalanan maupun ketika di kampung. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ini bahwa kalau jenengan umpamanya dalam perjalanan wisata umpamanya, ya, kemana saja, apa itu ke tempat wisata yang luas, di tempat terbuka atau di tempat wisata yang lain. Nah, waktu itu umpamanya tidak ada masjid di sana dan di tengah lapang, ya, datang waktu sholat, kita ingin sholat sama-sama bareng di sebuah tempat wisata, di masjid atau di tengah lapang dan sebagainya, ya silakan azan, boleh. Apalagi rombongan itu saja yang menghadiri sholat itu. Ya. Ini ada pertanyaan sebentar, sabar. Nah, ini dia konsep berkah itu bagaimana. Sebab ada juga di masyarakat banyak orang berebut sisa minumannya orang tertentu, sisa makanannya tokoh tertentu, alasan untuk ngalah berkah. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya ini. Jadi Bapak Ibu, ya memang, ya, di antara para ulama ada yang berpendapat demikian, ya, tabarruk lah istilahnya. Nah, kalau zamannya Rasulullah ya benar, karena Rasulullah itu ya manusia super, ya, manusia penuh berkah. Jadi zaman Rasulullah itu para sahabat itu berebut memang. Jadi seperti keringat beliau, kemudian hasil air wudhu beliau, itu para sahabat berlomba-lomba, ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika itu terjadi sepeninggal Rasulullah, apakah yang seperti itu masih berlaku, kan gitu sekarang pertanyaannya. Ya seperti para wali lah kalau zaman kita, atau orang soleh, istilahnya ngalap barakah, ya, dari orang-orang saleh. Nah, kami pernah menemukan sebuah buku disertasi tentang ini dan itu dikupas tuntas pendapat-pendapat dan dalil-dalilnya. Kesimpulannya bahwa masalah ngalap berkah itu hanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ngelap berkah kepada asar, ya, bekas dari orang-orang saleh itu hanya berlaku bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa? Kata di dalam disertasi itu bahwa ketika Rasulullah wafat, kan masih banyak orang saleh yang sudah dijamin masuk surga, seperti Abu Bakar, Utsman. Nah, tidak pernah kita lihat sahabat-sahabat atau tabi'in itu mendatangi beliau-beliau ini yang notabene sudah jamin masuk surga. Gitu. Jadi tidak pernah umpamanya kita dengar ada tabi'in mendatangi Abu Bakar, nah, jadi menunggu minumnya, kemudian setelah itu diminum, atau mendatangi Ali yang notabene dekat dengan Rasulullah, menantu sekaligus sepupu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib itu kan orang paling dekat dengan Rasulullah itu setelah Rasulullah meninggal, ya, selain Fatimah, ya. Nah, tidak pernah kita dengar murid-muridnya Ali, pembantunya Ali, budak-budaknya Ali radhiyallahu anhu mendatangi Ali kemudian ngelak berkah dari bekas-bekas minumnya dan sebagainya, tidak pernah. Dan mereka ini ada orang masuk surga, dijamin sudah. Nah, apalagi orang setelahnya, itu jawabannya, itu kan logikanya seperti itu. Jadi orang yang sekelas Abu Bakar yang jaminan surga saja, itu tidak pernah kita dengar ada orang mendatangi beliau kemudian minta ngalak berkah dari bekas beliau, bekas minumnya dan sebagainya. Artinya bahwa berarti itu tidak berlaku bagi orang lain. Jadi hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Allahu a'lam, ya. Jadi seperti itu jawabannya. Bisa saja mereka dengan alasan mengatakan daripada mubazir, daripada dibuang. Tetapi mereka yang berebut itu tidak memperebutkan sesama karena orang biasa jika alasannya takut mubazir. Nah, ya ini dia. Ya. Kalau alasannya tadi yang mubazir, terus kenapa yang lain tidak diminumkan, begitu? Ya, jadi sebetulnya ini sudah terjawab ini jawabannya. Berarti artinya bahwa itu tidak ada. Ya, jadi kami memang pernah menemukan sebuah buku disertasi tentang itu, ya, dan jawabannya seperti itu, bahwa tidak ada di dalam sejarah Islam, khususnya pada zaman sahabat yang mereka itu notabene adalah manusia yang sudah jamin masuk surga,
itu didatangi oleh para tabi'in ya atau orang yang lain untuk ngalap berkah dari bekas-bekas mereka, bekas minumnya contohnya itu. Nah, kalau Nabi ya kata memang beliau adalah manusia super ya, berkah ya. Jadi zaman sahabat, zaman Nabi itu ya ada yang bahkan keringatnya beliau dikumpulkan ya. Dan Rasulullah membiarkan. Nah, ini kan manusia lain daripada yang lain. Adapun setelahnya itu tidak berlaku. Ini saya kira pertanyaannya yang bagus sekali pertanyaannya. Tapi kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalau azannya itu tidak pakai pengeras suara ya, nanti kalau jenengan dalam sebuah perjalanan kemudian ada yang azan, nah maka disunnahkan bagi yang azan itu supaya kepalanya itu digerak-gerakkan, dipalingkan kanan dan kiri khusus ketika membaca hayya 'alas shalah ya, jika azannya tidak memakai pengeras suara. Kemudian faedah lagi, dianjurkan untuk meletakkan atau sutra itu pembatas di depan kita supaya sebagai batas wilayah kita untuk sholat. Nah, jadi kalau bisa Bapak Ibu yang sholat di rumah, ibu-ibu pada khususnya ya, yang punya anak, punya ponakan dan sebagainya. Nah, jenengan mau sholat ya, diharapkan memakai pembatas apa saja. Apa itu sujadah, apa itu sajadah, apa itu semacam kayu-kayu ya, papan-papan kecil taruh di depan kita. Jangan sampai anak-anak di rumah itu lewat di wilayah kita ini. Karena dalam hadis yang lain, jika ada yang lewat, siapapun dia tahan, kata Rasulullah. Sampai 3 kali, kalau dia masih ngotot, itu maka dikerasi. Kata Rasulullah, maka itu ada setan di situ yang menyetir orang itu. Jadi kalau ada anak yang tetap saja ngotot ngeyel mau lewat, itu kalau bisa dikerasi, dicubit. Itu sunnahnya ya. Karena ini adalah wilayah kita ingin sedang sujud, kita sedang dalam keadaan bermunajah di hadapan Allah. Maka tidak boleh ada yang lewat, meskipun anak kecil. Maka dianjurkanlah kita memasang ya benda sebagai pembatas. Jadi pembatasnya itu adalah ya antara kita dengan sujud itu. Artinya kalau ada orang lewat di luarnya itu maka boleh. Meskipun itu anak kita tidak boleh ya, kalau dia tetap masih ngotot lewat, kata Rasulullah cubit atau sedikit kekerasan supaya dia nggak lewat lagi, padahal dia itu sudah setan yang menyetir itu. Nah, ya, jadi itu bagi orang sholat sendirian ya. Adapun kalau orang sholat berjamaah, pasti ada pertanyaan seperti itu. Orang yang sudah sholat berjamaah Bapak Ibu, itu patokannya adalah imamnya. Artinya makmumnya itu ikut imam. Berarti kalau ada anak kecil di masjid yang lalu lalang di makmum itu dibiarkan. Kalau itu memang ada, tapi memang sebaiknya ya jangan. Ya, maksud saya itu tidak membatalkan sholat itu maksud. Ya. Tapi kalau anak kecil itu lewatnya depan imam, nah imamnya harus tahan itu. Ya, imamnya harus menahan, menghalangi dengan tangan. Ya, 1 kali, 2 kali, ketiga kalinya cubit supaya anak itu jangan lewat, karena ini haknya orang sujud itu ya. Jadi kalau sholat sendirian demikian juga kita tahan. Nah, tapi kalau kita sedang berjamaah, nah, maka sebaiknya jangan sekali. Tapi kalau ada yang lewat, maka itu tidak membatalkan sholat, karena ada hadis yang lain yang bercerita bahwa Ibnu Abbas bercerita bahwa saya waktu itu masih kecil, saya datang ke Masjid Nabawi, para sahabat Nabi dan Nabi sholat, saya lari-lari, katanya Ibnu Abbas itu, lari-lari di depannya orang sholat, saya dibiarkan aja ya. Artinya bahwa memang kalau untuk sholat jamaah itu sholatnya itu satu kesatuan, yang tidak boleh, yang membatalkan sholat ketika dilewati itu adalah imamnya ya. Meskipun sebaiknya memang kalau bisa jangan. Tapi kalaupun terjadi, maksud saya, maka itu tidak membatalkan sholat ya. Allahu a'lam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dianjurkan memakai pembatas ketika kita sholat apa saja.
Bisa jadi sejadah, bisa jadi kayu, bisa dan lain sebagainya boleh. Wujubu qasri shalat arba'iyah fi safar ila isintaini. Nah, ya dianjurkan ketika sholat dalam keadaan safar itu 2 rakaat. Ya, jadi jenengan Bapak Ibu paling baik, paling selamat kalau jenengan itu sholat dalam keadaan perjalanan jauh, ya maka sebaiknya jenengan itu kosor, ya khusus untuk zuhur, asar dan isya. Ya, kalau jenengan tetap itmam artinya 4 rakaat itu dipersoalkan oleh sebagian ulama. Ya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sholat zuhur 4 rakaat dalam perjalanan itu tidak sah, sebagian. Ya, saya tidak mengatakan seluruhnya. Jadi sebagian ulama mengatakan ada orang sholat zuhur 4 rakaat itu nggak sah, karena mereka berpendapat bahwa 2 rakaatnya qasar, 2 rakaatnya zuhur dalam keadaan safar, ya itu sama dengan 2 rakaatnya subuh. Ya, sebagaimana kita nggak boleh sholat 4 rakaat ketika subuh, maka kata ulama ini kita juga nggak boleh sholat 4 rakaat ketika safar. Nah, dalilnya apa kata mereka? Karena Rasulullah itu nggak pernah, sekali lagi nggak pernah meskipun sekali sholat rubaiyah ketika dalam perjalanan 4 rakaat, nggak pernah, selalu 2. Perjalanan apa saja, baik itu haji maupun umroh maupun perang dan sebagainya, selalu sholat 2 rakaat ketika dalam musafir. Nah, maka anjuran kami sekali lagi, kalau jenengan ke Jakarta, jenengan kemana saja yang sudah melewati batas safar, ya yang kemarin sudah saya sampaikan, ambil angkanya 80 km. 80 km tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Jadi kalau jenengan sudah melewati batas 80 km dari kampung halaman, berarti panjenengan sudah dikategorikan sebagai musafir. Berarti boleh mengqashar salat 2 rakaat rubaiyah, yaitu zuhur, asar dan maghrib. Ya, ini 80. Ya, kalau kesini ke Panjen belum, berarti kesini ke Surabaya. Jadi zuhur, asar dan isya. Nah, jenengan ke Surabaya, ya, singgah di Masjid Cengho Pandaan. Nah, musafir jenengan, ya, salat zuhur 2 rakaat. Satu 2 rakaat Nek angket butuh ning dalan. dan sebagainya. Nek apa jenenge? Surabaya, kadang kan sudah Karena apa, 90 Mas? kilo itu kalau nggak salah. Berarti orang yang pas aku Jadi wis Rasulullah itu tidak pernah ono. sholat itemam itu kalau itu musafir. Nah, itu yang paling selamat, artinya yang paling aman. Ya. Kalau jenengan sholat 4 rakaat dengan dalilnya saya itu sehat, saya, nah, itu nanti sebagian ulama itu ada yang mempermasalahkan. Ya, alasannya karena Rasulullah nggak pernah. Rasulullah itu nggak pernah sholat itemam, ya 4 rakaat ketika dalam musafir. Ya. Ya, sampai Aisyah itu mengatakan bahwa dulunya sholat itu dua-dua. Jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj, ya kata Aisyah, sholat itu dulu dua-dua, semuanya dua-dua. Nah, ketika turun perintah Isra Mi'raj, baru nanti zuhur, asar, maghrib dan isya itu di apa namanya, di ada 4 dan 3, kecuali subuh yang tetap 2, ya. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, Nun Sewu. Ya, jadi dalil yang mengatakan sholat qasar itu ibaratnya dengan sholat subuh adalah dalilnya apa, ya? Ya ini tadi tadi saya mengatakan, jadi mereka berpendapat bahwa dalilnya adalah Rasul itu tidak pernah melakukan itu. Nah, itu masalahnya. Nah, kita kan mengikuti Rasul. Ya, ini tadi saya mengatakan itu pendapat, ya. Ya meskipun ada ulama lain mengatakan boleh 4 rakaat, ya. Nah, yang saya katakan kalau jenengan salatnya 2 rakaat maka tidak ada yang bermasalahkan, karena sepakat para ulama bahwa 2 rakaat safar itu tidak ada yang istilahnya yang mempermasalahkan itu. Ya, jadi alasannya itu tadi bahwa Rasulullah tidak pernah sama sekali meskipun sekali beliau itu itemam, ya ketika dalam perjalanan. Jadi ketika perang beliau tetap 2 rakaat. Bahkan ketika haji pun, ya ketika haji beliau itu imam.
Ya, ini saya sampaikan kejadiannya. Jadi ketika haji, beliau kan di Mekah dan menjadi imam sholat. Dan ketika sholat zuhur, asar dan isya itu 2 rakaat. Sampai beliau umumkan sebelum sholat itu dia umumkan kepada para jamaah, khususnya ahli Mekah, penduduk Mekah. Beliau katakan, wahai penduduk Mekah, kami ini musafir, kata beliau. Padahal beliau itu imam dan sholatnya 2 rakaat, zuhur, asar dan isya. Ya, itu. Ini ada pertanyaan lagi. Ustaz, dikatakan bahwa anak kecil harus dilarang saat melewati depan. Ya, betul. Bagaimana dengan anak kecil usia 1,5 tahun? Karena sebelum paham meski dibilangin, saya seringnya hanya berdua dengan kecil-kecil atau sholat, dan biasanya dia ada di sekitar yang sholat, kadang-kadang di depan saya. Ya, ini. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, usahakan sekali lagi ya, usahakan anak itu tidak lewat ya. Mungkin kalau jenengan punya pembantu, atau mungkin ditunggu dia tidur dan sebagainya ya. Jadi usahakan, sekali lagi usahakan, jadi usahakan jangan sampai kita sholat itu jangan lewat ya. Ya mungkin dia tunggu dia tidur, atau tunggu dia istirahat, atau taruh dia tempat duduk yang muter itu itu ya. Saya kira lebih aman ya, itu lebih baik daripada panjenengan itu diganggu karena ini ada hadisnya masalahnya. Jadi meskipun dia masih kecil ya mungkin kita taruh di tempat duduk yang berkaki banyak, itu istilahnya itu ya, taruh di sana kemudian kita sholat. Kan nanti kan bisa dicegah pakai ini, jadi nggak langsung megang orangnya tapi tinggal megang tempat duduknya itu ya. Jadi intinya memang ada hadisnya mengatakan itu, bahwa jangan sampai kita itu dilewati orang yang sholat di yang tempat kita sujud kita, kan itu wilayah kita, maka dianjurkan tadi memakai pembatas itu ya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan itu analogi, bukan analogi, itu kan sunnahnya Rasulullah. Jadi orang itu berdalil karena melihat Rasulullah itu nggak pernah melakukan itu. Jadi salah satu sumber kita berdalil itu adalah bagaimana Rasulullah melakukan. Ya, bagaimana Rasulullah melakukan. Jadi sama dengan orang yang mewajibkan ya, sama dengan dalilnya orang mewajibkan kumur-kumur, karena Rasulullah melakukan kumur-kumur. Rasulullah tidak pernah meninggalkan kumur-kumur ketika berwudu. Kalau kita membaca ya perbedaan para ulama, ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Nah, yang mewajibkan itu mengatakan bahwa Rasulullah nggak pernah meninggalkan itu. Nah, ini asarnya. Nah, kalau yang yang mengatakan bahwa kumur-kumur itu tidak wajib, alasannya tidak menemukan di dalam ayat ya, itu. Jadi ada taujihnya istilahnya. Jadi ada penjelasannya orang yang mengatakan itu ya. Kalau kami pribadi sendiri, kalaupun ada orang yang mengatakan yang sholat 4 rakaat ya sah saja sholatnya itu. Jadi saya sampaikan bahwa ada ulama yang persoalkan itu, kalau nggak salah ahlu zohir ya, yang menyebut bahwa zuhur itu safar itu identik dengan 2 rakaat ya. Kalau kami pribadi, kalau dia mau sholat ya monggo 4 rakaat, 2 ya monggo ya. Nah kalau saya disuruh milih, saya sendiri ya saya pilih 2 rakaat karena lebih aman gitu. Mohon maaf Pak Ustadz, ketika kita sholat ada anak main di depan kita, bagaimana cara mengingatkan? Kalau kita sedang sholat, apakah kita membatalkan sholat dulu terus mengingatkan dan mengulang-ulang sholat kembali? Nah ini bagus sekali pertanyaannya tadi. Jadi sudah saya bilang kita dianjurkan memakai memakai pembatas. Ya sekali lagi ini khususnya di rumah khususnya di rumah kita memakai pembatas ya. Nah, sehingga kalau dia lewat di situ kita tahan. Nah, kalaupun dalam kondisinya di luar atau di tempat bermain ya dikondisikan, mungkin ya anak saya tahu jangan sampai saya mau sholat ya. Nah, jadi pertanyaan mungkin ketika sedang sholat mereka datangkan gitu ya, jangan dibatalkan sholatnya karena kita kan yang mulai sholatnya. Kecuali kalau mereka sudah di situ baru kita datang ya, kita jangan sholat di situ. Jadi kalau kita udah sholat tiba-tiba mereka datang ya jangan dibatalkan sholatnya. Karena Allah berfirman wala tubtilu a'malakum, jangan kau batalkan amal salehmu. Ya, tidak dibatalkan, tetap saja sholat di situ
kalaupun mereka ribut ya dia biarkan dia ribut, tapi kalau pas dia lewat ya kita tahan. Ya, kita tahan. Maka kalau di rumah ketika TV sedang main ya kita matikan kan gitu. Nah, ini kan masalahnya tadi ketika kita sedang sholat di tempat pertemuan umpamanya kita tiba-tiba ada anak yang bermain kan gitu. Jadi apa membatalkan sholat? Saya katakan tidak membatalkan sholat karena kita sudah memulai sholat itu tadi. Nah, ini Allah Ta'ala alam. Oke. Kemudian ada lagi, mohon maaf Ustaz, jadi dalam keadaan musafir tidak usah sunnah rawatib. Ya, dalam musafir dan masuk zuhur kemudian yang dikosongkannya asalnya saya jadi zuhur 4 rakaat dan asar 2 rakaat itu boleh. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa Rasulullah itu kalau qobliyah dan ba'diyah itu ketika musafir tidak ada kecuali subuh. Ya, dari dalam kisah perjalanan beliau yang dinukil oleh para sahabat dalam hadis-hadis bahwa untuk rawatibnya ya selain subuh tidak ada. Tapi kalau ada yang mau ya silakan. Ada juga para ulama mengatakan itu. Ya, jadi kalau yang dinukil dari Nabi itu tidak ada rawatib untuk musafir kecuali subuh. Nah, kemudian ada pertanyaan ini, hanya asarnya saja jadi zuhur 4 rakaat. Nah, jadi sesuai keadaan panjenengan. Jadi ketika asarnya masih di rumah, zuhurnya masih di rumah, ya berarti zuhur. Ketika sudah keluar di perjalanan, baru boleh qasar. Jadi selama panjenengan itu dalam kondisi dalam keadaan musafir, maka itu boleh mengqasar. Ya. Bisa saja umpamanya orang itu ketika zuhur masih di rumah berarti sholat 4. Nah, setelah itu dia berangkat. Nah, ketika asar di perjalanan, berarti dia qasar 4 rakaat. Melihat kondisi, ya. Nah, tapi kalau umpamanya jenengan begini, nanti saya perjalanannya masih bisa nuntut waktunya, meskipun jauh tapi nuntut. Nanti saya pas ada di rumah itu masih ada waktu ya. Silakan, boleh juga. Boleh, umpamanya dari Surabaya kita berangkat itu habis zuhur lah umpamanya. Kan masih bisa dikejar kalau naik tol. Paling 1,5 jam sekarang. Artinya jam 3 itu sudah sampai atau bahkan sebelum terbenam matahari sudah sampai di Malang. Ya, berarti kan ketika di Malang kan sudah balik ke tempatnya, berarti dia sudah bukan lagi musafir. Maka dia sholatnya 4 rakaat. Nah, tapi seumpama jenengan umpamanya ketika dari Surabaya itu sampai di Cengho tadi umpamanya berangkat dari Surabaya setelah zuhur, ya kan? Nah, dia sampai di Cengho sehingga asar di sana, asar di Masjid Cengho di Pandaan. Ya, boleh dia ngambil 2 rakaat, boleh. Meskipun nanti dia mungkin bisa diperkirakan kalau sampai di Malang sebelum terbenam matahari, taruhlah jam 4 atau jam 5 udah sampai di Malang. Apakah tadi dia boleh sholat di Boleh sholat di Masjid Cengho 2 rakaat? Boleh. Karena ketika dia singgah itu dia memang dalam keadaan musafir. Nah, gitu. Ya. Jadi yang menjadi ini ada jarak, betul ya. Yang menjadi ukuran itu jarak. Jadi setiap orang itu kalau dalam perjalanan, jadi ini sudah sering saya dengar pertanyaannya, ada orang sopir lah istilahnya. Dia sopirnya bolak-balik Malang Surabaya 90 kilo. Dan nanya, saya ini setiap hari ke Malang, setiap hari ke Surabaya, bolehkah saya qasar sholat di tengah perjalanan? Boleh, karena kan perjalanan. Jadi ayat itu wa in kuntum ala safarin, jadi yang menjadi tolak ukur adalah safar, ya. Menjadi tolak ukur adalah safar. Nah, kalau macet nanti, jadi dia bukan safar nanti, dia bukan qasar tapi dia menjamak. Nah, dia. Nah, jadi kalau macet, ya berarti kan dia boleh menjamak. Nah, kalau macet, dia boleh menjamak. Kalau qasar tidak, karena dia bukan dalam perjalanan. Ya. Sekali lagi, untuk ukurannya itu adalah perjalanan qasar itu tadi. Ya. Ini dia, jawab bagus pertanyaannya.
Bagaimana jika kita merantau atau ngekos atau ngontrak, kalau ketika habis pulang dari rumah dan menuju kos, kemudian akan stay di kos selama sebulan ke depan, perjalanan lebih dari 80 km, apakah termasuk dalam musafir? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi kata para ulama itu, kalau orang itu sudah berniat tinggal, jadi ada niatan tinggal, sudah di setting, pokoknya saya di situ cuma 1 minggu, ya cuma 1 minggu umpamanya di situ, atau cuma 4 hari atau 5 hari, ya. Nah, kalau memang sudah punya niatan untuk tinggal, maka mengambil hukumnya orang tinggal, ya, mengambil hukumnya orang tinggal, maka dia tidak boleh qasar itu, karena dia sama dengan orang tinggal, karena dia sudah mau setting, dia mau tinggal, ya. Tapi kalau tidak ada niatan tinggal, mengikuti arah perjalanan seperti gini, jenengan mau ke Jakarta, mengurus sesuatu, mengurus ijazah, urus apa, dan selama di Jakarta itu dia tidak tahu kapan pekerjaan ini selesai, maka selama di Jakarta jenengan boleh qasar. Ya, itu dalilnya adalah ketika Rasulullah perang Tabuk, ya, itu jauh, itu jaraknya kira-kira 900 kilo sampai 1000 kilo dari Madinah. Nah, sampai di Tabuk beliau kira-kira 18 hari di Tabuk, itu kan lama, karena beliau nggak tahu kapan dia balik, nggak tahu, mengikuti perjalanannya. Nah, mengikuti mengikuti kapan pekerjaan itu selesai. Maka beliau selama 18 hari di Tabuk itu, ya, qasar, ya. Demikian halnya ketika musim haji, ya, beliau tidak tahu kapan selesainya, dia pulangnya kapan, beliau nggak tahu. Nah, sehingga ketika beliau itu di Madinah, di Mekah selama kurang lebih 12 atau 13, 2 minggu kalau tidak salah, atau 10 hari, beliau selalu qasar itu, sholat rubaiyah, ya, zuhur, asar, dan isya, ya. Nah, ini tadi. Nah, kalau orang sudah ngekos, sudah tahu bahwa dia akan tinggal di situ dan sudah ada settingannya, maka itu dia bukan lagi musafir. Jadi dia mengambil hukum orang yang berdiam di situ. Nah, ada yang mengatakan 3 hari katanya minimal, maksimal dia 3 hari dia boleh qasar. Nah, sisanya itu sudah menjadi ibaratnya dia penduduk di situ, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah jam 6, ya. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua, memelihara orang yang kita cintai, memberikan kesehatan kepada kita, umur yang panjang kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna as-sihhata wal afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihha wa la afiyata illa ma ja'altahu afiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesehatan yang baik, umur yang panjang, rezeki yang luas, ya Allah. Jauhkanlah kami dari semua perkara yang tidak baik, ya Allah. Allahumma ab'id annal makruh. Allahumma ab'id annal makruh. Allahumma ab'id anna wa an auladina wa ashababina wa azwajina wa ahlina anil makruh, ya Allah. Jauhkanlah kami dan keluarga kami, putra-putri kami, dan semua keluarga kami dan tetangga kami, ya Allah, dari semua perkara yang tidak baik, ya Allah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna illa anta, ya Allah. Berikanlah kepada kami dan kepada keluarga kami dan putra-putri kami hamba-hamba yang saleh, orang-orang yang baik, ya Rabb. Allahumma ja'alna min ahli taqwa, Allahumma ja'alna min ahli salah, Allahumma ja'alna min ahli iman, Allahumma ja'alna min ahli islam,
Allahumma ja'alna min ahli istiqamah fid din. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rfa'anna hadzal bala. Allahumma rfa'anna hadzal waba. Allahumma rfa'anna hadzal waba wal waba wal bawa. Allahumma rfa'anna hadza waba corona ya rabba an baladina hadza Indonesia khassa wa an sa'iri biladil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sebelum saya tutup, ini masih ada pertanyaan satu. Ya, mohon maaf saya jawab dulu. Ustaz, bagaimana jika kita merantau? Oh, tadi sudah ya. Setelah ini ada kelas tahsin. Oh ya, alhamdulillah sudah selesai.